Setiap hari, kehidupan memberikan banyak sinyal. Namun, seringkali kita terlalu sibuk untuk memperhatikan. Pikiran kita dipenuhi rutinitas, tanggung jawab, dan distraksi, sehingga tanda-tanda halus yang sebenarnya membawa pesan penting seringkali berlalu tanpa disadari. Tapi apakah Anda pernah berpikir, mungkin ada sesuatu yang lebih besar mencoba berbicara kepada Anda? Sesuatu yang melampaui logika manusia, sebuah peringatan ilahi. Peringatan ilahi tidak selalu datang dalam bentuk kejadian dramatis. Sebaliknya, mereka seringkali hadir seperti bisikan lembut, tersembunyi dalam pengalaman sehari-hari. Ini mungkin berupa kejadian yang tampaknya biasa saja, sebuah lampu berkedip, mimpi aneh, atau suara samar yang memanggil nama Anda. Namun, di balik semua itu, bisa jadi ada pesan penting dari Tuhan, menunggu untuk Anda perhatikan. Mengapa Tuhan berbicara melalui tanda-tanda ini? Salah satu alasannya adalah karena cara ini melibatkan hati dan jiwa kita. Pesan yang disampaikan secara langsung seringkali diabaikan atau dianggap remeh oleh logika manusia. Namun, tanda-tanda halus ini memiliki kekuatan untuk menggugah rasa ingin tahu dan intuisi kita. Mereka mengundang kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sebuah momen untuk mengevaluasi ulang tujuan, keputusan, atau arah yang sedang kita tempuh. Dalam dunia modern yang penuh kebisingan, kepekaan spiritual menjadi kemampuan yang semakin langka. Tuhan tidak selalu berbicara dalam bentuk suara lantang atau penampakan yang mencolok. Sebaliknya, pesan-pesan ini seringkali disampaikan melalui simbol dan peristiwa yang membutuhkan perhatian khusus untuk dipahami. Apakah Anda pernah mengalami sesuatu yang terasa seperti lebih dari sekadar kebetulan? Apakah Anda pernah merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menarik perhatian Anda ke arah tertentu? Tanda-tanda ini memiliki tujuan yang mendalam. Mereka tidak hanya ingin menggugah kita, tetapi juga mengarahkan kita. Bisa jadi ini adalah peringatan tentang jalan yang salah, panggilan untuk memperbaiki hubungan, atau undangan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Apapun bentuknya, satu hal yang pasti, mereka hadir untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Namun, bagaimana kita tahu bahwa sebuah tanda berasal dari Tuhan? Kuncinya adalah kepekaan hati dan kehendak untuk mendengar. Tidak semua kejadian dalam hidup kita memiliki makna spiritual, tetapi dengan membuka diri melalui doa dan refleksi, kita dapat mulai membedakan mana yang benar-benar sebuah pesan ilahi dan mana yang hanya kebetulan. Peringatan ilahi adalah wujud kasih Tuhan. Mereka adalah caranya menunjukkan perhatian, bahkan ketika kita merasa sendirian. Jadi, ketika Anda menghadapi sesuatu yang tampaknya aneh atau tidak biasa, jangan buru-buru mengabaikannya. Berhentilah sejenak, refleksikan apa yang sedang terjadi, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pesan yang sedang mencoba berbicara kepada saya? Ketika Anda mulai mendengarkan, Anda akan menemukan bahwa Tuhan selalu hadir, menuntun, dan menjaga Anda dengan caranya yang tak terduga. Pernahkah Anda berada di ruangan yang tiba-tiba terasa berbeda, diiringi dengan lampu yang berkedip tanpa alasan, atau mungkin perangkat elektronik di sekitar Anda mendadak berhenti berfungsi, meski semuanya tampak baik-baik saja? Fenomena ini seringkali dianggap sebagai masalah teknis biasa, tetapi dalam dimensi spiritual, gangguan listrik semacam ini bisa menjadi sinyal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah peringatan ilahi. Energi adalah bahasa universal. Dalam dunia fisik, listrik adalah manifestasi dari energi yang dapat kita ukur dan gunakan. Namun, dalam dunia spiritual, energi memiliki dimensi lain, dimensi yang mampu menjembatani komunikasi antara alam ilahi dan manusia. Ketika lampu berkedip atau alat elektronik mendadak rusak, bisa jadi ada sesuatu yang mencoba menarik perhatian Anda, menyampaikan pesan yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata. Tanda seperti ini sering muncul di saat kita terlalu sibuk untuk berhenti dan merenung. Gangguan ini mungkin terjadi ketika kita berada di tengah keraguan besar, menghadapi keputusan sulit, atau bahkan saat kita terlalu jauh dari jalan yang seharusnya kita tempuh. Tuhan menggunakan energi untuk menyentuh dunia fisik kita, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa ada hal yang lebih besar yang perlu diperhatikan.
Gangguan listrik sering kali muncul pada momen yang tampaknya kebetulan, namun jika direnungkan lebih dalam, waktunya selalu tepat. Misalnya, lampu di rumah Anda berkedip tepat saat Anda sedang mempertimbangkan keputusan besar. Ini mungkin bukan hanya gangguan teknis, tetapi dorongan halus untuk berhenti sejenak dan memikirkan ulang langkah Anda. Dalam keheningan momen itu, Anda mungkin menyadari bahwa ada aspek dari keputusan tersebut yang terabaikan. Tuhan tidak berbicara melalui peristiwa ini secara kebetulan. Sebaliknya, Dia memilih momen ini untuk memancing perhatian kita. Gangguan yang terjadi seolah-olah berkata, "Berhenti sejenak, ada sesuatu yang harus kau lihat." Sayangnya, banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini, menganggapnya tidak lebih dari gangguan biasa. Padahal, jika kita mau memperhatikan, tanda ini bisa menjadi pintu untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Ketika Anda menghadapi gangguan listrik yang tidak biasa, respons Anda adalah kunci untuk membuka pesan tersebut. Berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi dalam hidup saya saat ini? Apakah saya merasa ragu, bingung, atau mungkin tidak selaras dengan tujuan saya? Dalam doa dan refleksi, mintalah Tuhan menunjukkan apa yang perlu Anda perhatikan. Tanda ini tidak dimaksudkan untuk membuat Anda merasa takut, melainkan untuk menggugah kesadaran. Gangguan listrik adalah panggilan lembut yang mengingatkan kita bahwa dunia spiritual dan fisik saling terhubung. Mereka adalah pengingat bahwa Tuhan senantiasa hadir, bahkan di momen yang tampaknya sederhana. Jadi, lain kali ketika lampu berkedip tanpa alasan atau perangkat elektronik tiba-tiba mati, jangan buru-buru menyalahkan teknisi atau cuaca buruk. Berhentilah sejenak, dengarkan suara dalam hati Anda dan renungkan. Apakah ini cara Tuhan berbicara kepada saya? Anda mungkin akan menemukan jawaban yang mengubah arah hidup Anda. Pernahkah Anda terbangun dengan perasaan aneh setelah mimpi yang terasa begitu hidup, namun tidak masuk akal? Atau mungkin Anda mendapati simbol-simbol tertentu muncul berulang kali dalam mimpi Anda, simbol yang sulit dijelaskan, namun meninggalkan kesan mendalam? Mimpi seperti ini seringkali bukan sekadar hasil dari aktivitas otak biasa. Mereka bisa menjadi jendela menuju pesan ilahi, cara Tuhan berbicara kepada kita ketika pikiran sadar terlalu sibuk untuk mendengar. Mimpi adalah dunia di mana logika tidak lagi memegang kendali. Dalam keadaan tidur, pikiran kita memasuki dimensi yang lebih dalam, tempat intuisi dan jiwa dapat terhubung dengan dimensi spiritual. Tuhan seringkali memilih mimpi sebagai media komunikasi karena saat itu kita berada dalam kondisi paling reseptif. Pesan-pesan ilahi yang sulit diterima oleh pikiran sadar dapat dengan mudah menembus batas-batas logika dalam bentuk simbol dan cerita di alam mimpi. Namun, tidak semua mimpi membawa pesan ilahi. Salah satu tanda bahwa mimpi Anda mungkin memiliki makna lebih dalam adalah ketika simbol-simbol tertentu muncul berulang kali. Simbol-simbol ini seringkali tidak lazim dan tampak asing, seperti cermin yang pecah, melambangkan perlunya refleksi diri yang mendalam, atau artefak kuno yang mungkin menjadi pengingat akan kebijaksanaan yang telah lama terlupakan. Mimpi semacam ini jarang meninggalkan pikiran Anda dengan cepat. Sebaliknya, mereka melekat, memanggil Anda untuk merenungkan apa artinya. Mengabaikan mimpi seperti ini berarti melewatkan kesempatan untuk memahami pesan yang mungkin sangat relevan dengan situasi hidup Anda. Ketika Tuhan berbicara melalui mimpi, Dia tidak sekadar memberi hiburan saat tidur. Dia memberikan petunjuk, peringatan, atau dorongan untuk merenung lebih dalam tentang arah yang sedang Anda tempuh. Mungkin ada keputusan yang harus Anda ambil, hubungan yang perlu diperbaiki, atau tujuan yang perlu Anda kejar dengan lebih sungguh-sungguh. Apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami mimpi seperti ini? Langkah pertama adalah mencatatnya. Jangan biarkan detail mimpi berlalu begitu saja. Simpan jurnal di samping tempat tidur Anda, dan segera tuliskan apa yang Anda ingat saat terbangun. Bahkan jika simbol-simbol itu tampak acak atau tidak masuk akal, seringkali makna mereka akan menjadi lebih jelas seiring waktu, atau setelah refleksi yang mendalam. Langkah berikutnya adalah membawa mimpi itu ke dalam doa. Mintalah petunjuk kepada Tuhan untuk memahami pesan di balik simbol-simbol tersebut. Apakah ini peringatan, ataukah dorongan untuk melakukan sesuatu yang selama ini Anda tunda?
Jangan terburu-buru mencari jawaban. Seringkali pemahaman datang dalam waktu yang tepat. Mimpi yang mengandung pesan ilahi adalah pengingat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Dia menggunakan dunia mimpi untuk berbicara langsung ke dalam hati kita, menembus lapisan-lapisan keraguan dan distraksi yang seringkali menghalangi kita dari mendengarnya. Jadi, ketika Anda mengalami mimpi berulang dengan simbol yang aneh atau tidak biasa, jangan abaikan. Anggap itu sebagai panggilan lembut dari Tuhan, mengundang Anda untuk berhenti, merenung, dan mencari arah. Dalam keheningan refleksi, Anda mungkin menemukan bahwa mimpi itu bukan sekadar ilusi malam, melainkan pesan yang dapat mengubah jalan hidup Anda. Pernahkah Anda mendengar suara yang tak dapat dijelaskan, seperti bisikan lembut yang memanggil nama Anda, bel yang berbunyi tanpa sumber yang jelas, atau nada samar yang tiba-tiba mengisi udara? Meski sering dianggap sebagai imajinasi belaka, pengalaman ini memiliki makna yang jauh lebih mendalam jika kita memandangnya dari perspektif spiritual. Dalam perjalanan hidup kita, tanda auditori yang tidak biasa ini seringkali menjadi panggilan dari Tuhan. Caranya menyampaikan pesan ketika kita terlalu sibuk atau teralihkan untuk memperhatikan dengan cara lain. Suara adalah salah satu media komunikasi paling kuat. Dalam dunia fisik, kita menggunakan suara untuk menyampaikan ide, emosi, dan arahan. Namun, dalam dunia spiritual, suara memiliki dimensi yang lebih luas. Tuhan, dalam kasih-Nya yang lembut, kadang menggunakan suara untuk menggugah perhatian kita, mengingatkan kita akan sesuatu yang penting, atau bahkan melindungi kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Tanda auditori yang tak terjelaskan seringkali muncul di saat-saat yang penuh makna. Anda mungkin mendengar bel berbunyi ketika Anda sedang merenungkan sebuah keputusan besar, atau suara seseorang memanggil nama Anda saat Anda merasa putus asa. Momen ini mungkin tampak acak pada awalnya, tetapi jika direnungkan, seringkali ada pesan mendalam di baliknya. Mungkin itu adalah pengingat untuk berhenti sejenak, mendengarkan intuisi Anda, atau kembali kepada Tuhan dalam doa. Makna dari tanda ini tidak terletak pada suara itu sendiri, tetapi pada emosi dan situasi yang menyertainya. Ketika suara itu muncul, tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apakah ada keraguan, ketakutan, atau kegelisahan yang sedang saya abaikan? Tuhan menggunakan suara untuk menarik perhatian kita ke dalam, mengundang kita untuk mengevaluasi kembali keadaan hati dan pikiran kita. Namun, bagaimana kita merespons tanda ini menentukan apakah pesan tersebut akan membawa transformasi dalam hidup kita. Alih-alih mengabaikan atau merasa takut, ambillah momen itu sebagai kesempatan untuk refleksi. Berhenti sejenak dari aktivitas Anda, tutup mata, dan dengarkan. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan makna di balik pengalaman itu. Kadang-kadang, jawabannya tidak langsung datang, tetapi jika Anda membuka hati dan pikiran, pemahaman akan hadir pada waktu yang tepat. Penting untuk diingat bahwa tanda auditori ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Mereka bukan gangguan yang dimaksudkan untuk membuat Anda cemas, melainkan undangan untuk lebih peka terhadap kehadiran Tuhan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, tanda ini adalah cara Tuhan untuk menenangkan Anda, untuk berkata, "Aku di sini, dengarkan aku." Ketika Anda mendengar suara yang tampaknya berasal dari dunia yang tidak terlihat, jangan terburu-buru mengabaikannya sebagai ilusi. Sebaliknya, jadikan itu sebagai momen untuk terhubung dengan Tuhan, untuk menyadari bahwa Dia hadir bahkan dalam keheningan terdalam. Dalam refleksi dan doa, Anda mungkin menemukan bahwa suara itu membawa pesan yang dapat mengubah cara Anda melihat diri Anda, kehidupan Anda, dan hubungan Anda dengan Tuhan. Pernahkah Anda merasakan getaran halus di tubuh Anda, atau mendadak merasa dingin meski ruangan itu hangat? Atau mungkin ada momen di mana rambut di tengkuk Anda berdiri tanpa alasan yang jelas? Pengalaman semacam ini sering dianggap sebagai fenomena fisik biasa. Namun, bagi yang memahami bahasa spiritual, sensasi tubuh yang tidak biasa ini adalah tanda penting. Pesan dari Tuhan yang melampaui kata-kata, menjelma menjadi getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka.
Tubuh kita lebih dari sekadar mekanisme biologis. Ia adalah wadah energi yang terus-menerus berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, baik fisik maupun spiritual. Tuhan sering menggunakan tubuh kita sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesannya, terutama ketika kita terlalu sibuk atau teralihkan untuk mendengarkan dengan cara lain. Sensasi tubuh yang tiba-tiba, seperti perasaan dingin, getaran, atau bahkan dorongan tak terjelaskan untuk bergerak, adalah cara lembut Tuhan menarik perhatian kita. Sensasi ini sering muncul pada momen-momen yang signifikan, bahkan jika kita tidak segera menyadarinya. Misalnya, Anda mungkin merasakan getaran halus ketika memikirkan sebuah keputusan besar, atau merasakan hawa dingin ketika berbicara tentang sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda. Tubuh Anda, yang selalu selaras dengan energi spiritual, memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu Anda perhatikan. Makna dari tanda ini bergantung pada konteksnya. Perasaan dingin mendadak, misalnya, bisa menjadi panggilan untuk berhenti dan merenung. Apakah Anda berada di tempat yang tepat, baik secara fisik maupun spiritual? Getaran halus mungkin merupakan konfirmasi bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar, sementara rasa berat atau tidak nyaman di tubuh bisa menjadi peringatan untuk menjauh dari sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan hidup Anda. Namun, tantangan terbesar adalah mengenali tanda ini tanpa mengabaikannya sebagai hal sepele. Di dunia yang penuh distraksi, mudah bagi kita untuk mengabaikan apa yang dirasakan tubuh kita. Tetapi Tuhan, dalam kebijaksanaannya, menggunakan sensasi tubuh untuk mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi daripada yang terlihat di permukaan. Sensasi ini adalah panggilan untuk kembali ke dalam, untuk merenung, dan untuk mendengarkan intuisi kita yang seringkali kita abaikan. Ketika Anda merasakan sensasi tubuh yang tidak biasa, luangkan waktu untuk berhenti. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang saya pikirkan? Apa yang sedang saya lakukan? Apakah ada pesan yang sedang coba disampaikan oleh tubuh saya? Dalam doa dan refleksi, mintalah Tuhan untuk menunjukkan makna di balik sensasi tersebut. Dengan hati yang terbuka, Anda mungkin akan menemukan bahwa sensasi ini bukan hanya fenomena fisik, tetapi tanda ilahi yang membimbing Anda menuju arah yang benar. Sensasi tubuh adalah bahasa lembut Tuhan yang mengingatkan kita akan kehadirannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mereka bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau diabaikan, melainkan dihayati dengan penuh kesadaran. Dalam momen-momen ini, tubuh kita menjadi cermin dari jiwa kita, mengungkapkan kebenaran yang mungkin belum kita sadari. Dengarkan, pahami, dan biarkan tanda ini membimbing Anda menuju hidup yang lebih selaras dengan kehendak-Nya. Bayangkan Anda terus-menerus melihat burung hantu di siang hari, atau seekor kucing hitam sering muncul di sekitar Anda, atau bahkan seekor burung tiba-tiba masuk ke dalam rumah tanpa alasan jelas. Mungkin ini terlihat kebetulan, namun dalam dunia spiritual, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Pertemuan dengan hewan-hewan yang tidak biasa seringkali dianggap sebagai cara Tuhan mengirimkan pesan melalui alam. Hewan, dengan insting mereka yang tajam dan keterhubungan alami dengan energi dunia, seringkali berfungsi sebagai pembawa pesan spiritual. Dalam banyak tradisi dan budaya, hewan telah lama dianggap memiliki makna simbolis. Burung hantu, misalnya, melambangkan kebijaksanaan dan intuisi. Kucing hitam sering dihubungkan dengan misteri dan perlindungan. Dan burung yang masuk rumah bisa menjadi simbol perubahan mendalam yang akan datang. Namun, makna dari pertemuan ini tidaklah universal. Ia seringkali terkait erat dengan situasi hidup Anda saat ini dan pesan yang ingin disampaikan Tuhan kepada Anda. Tuhan bekerja melalui cara-cara yang kreatif dan terkadang tak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari kita yang penuh dengan rutinitas, mungkin sulit bagi kita untuk mendengar panggilannya secara langsung. Maka, melalui kehadiran hewan-hewan tertentu, Dia memberikan tanda yang lebih nyata, sesuatu yang mengusik perhatian kita dan membuat kita berhenti sejenak untuk merenungkan. Apa yang membuat pertemuan ini bermakna adalah pengulangannya. Jika hewan tertentu terus muncul di waktu dan tempat yang terasa tidak biasa, ini mungkin menjadi tanda bahwa Anda sedang diarahkan untuk memperhatikan sesuatu yang penting. Misalnya,
jika Anda sedang bergumul dengan sebuah keputusan besar dan terus-menerus melihat burung hantu, mungkin Tuhan sedang mendorong Anda untuk mendengarkan intuisi Anda dan mencari kebijaksanaan sebelum bertindak. Namun, bagaimana kita merespons tanda-tanda ini? Hal pertama adalah memperhatikan. Jangan abaikan pertemuan yang terasa tidak biasa ini. Cobalah untuk merenungkan konteksnya. Apa yang sedang Anda pikirkan atau lakukan ketika hewan itu muncul? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Langkah berikutnya adalah mencari makna simbolis dari hewan tersebut, baik melalui intuisi Anda sendiri maupun dengan mempelajari tradisi spiritual atau budaya yang relevan. Yang paling penting, bawa pertemuan ini dalam doa. Mintalah petunjuk kepada Tuhan. Apa yang ingin engkau sampaikan melalui tanda ini? Tuhan tidak pernah mengirimkan pesan tanpa alasan. Dengan hati yang terbuka, Anda mungkin menemukan bahwa pertemuan ini adalah panggilan untuk bertindak, merenung, atau bahkan berhenti dan menunggu dengan sabar. Pertemuan dengan hewan-hewan yang tidak biasa mengingatkan kita akan hubungan mendalam antara alam dan dunia spiritual. Hewan-hewan ini, dalam kepolosan mereka, menjadi alat Tuhan untuk mengajarkan kita pelajaran yang tak terucapkan, membimbing kita ke arah yang benar, atau mengingatkan kita akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan abaikan momen ini. Dalam kesederhanaan tanda-tanda ini, terkandung kebijaksanaan ilahi yang dapat mengarahkan langkah Anda ke jalan yang lebih terang. Pernahkah Anda mengalami momen ketika alam tampaknya berubah secara misterius, seolah-olah sedang mencoba berbicara kepada Anda? Mungkin badai kecil muncul tiba-tiba di tengah langit yang cerah, atau formasi awan tertentu terlihat begitu mencolok hingga Anda merasa ada pesan tersembunyi di dalamnya. Perubahan mendadak di alam sekitar adalah salah satu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, seringkali sebagai panggilan untuk berhenti, merenung, dan memperhatikan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Alam adalah ekspresi nyata dari kuasa dan kreativitas Tuhan. Setiap elemen dalam alam memiliki ritmenya sendiri, tetapi ketika pola tersebut berubah secara tiba-tiba dan terasa tidak biasa, itu mungkin merupakan tanda bahwa sesuatu sedang terjadi di dunia spiritual. Tuhan, yang memahami keterbatasan kita untuk selalu mendengar atau merasakannya, menggunakan alam sebagai medium komunikasi yang dapat kita lihat dan rasakan dengan jelas. Sebagai contoh, badai kecil yang tiba-tiba muncul saat Anda sedang bergumul dengan keputusan besar bisa menjadi peringatan untuk melangkah dengan hati-hati. Awan berbentuk unik yang terlihat setelah Anda berdoa mungkin menjadi penghiburan bahwa doa Anda telah didengar. Dalam semua ini, Tuhan menggunakan elemen-elemen alam untuk menyampaikan pesan yang sering kali lebih kuat daripada kata-kata. Namun, tanda-tanda ini tidak selalu mudah dimengerti. Maknanya seringkali tersembunyi di balik kepekaan kita untuk mendengarkan dan memahami konteks hidup kita saat tanda itu muncul. Perubahan mendadak di alam sekitar adalah undangan untuk berhenti sejenak dan merenungkan. Apa yang sedang saya pikirkan? Apa yang sedang saya rasakan? Apakah saya membutuhkan pengingat untuk melambat dan mengevaluasi arah hidup saya? Respons kita terhadap tanda ini adalah kuncinya. Alih-alih mengabaikannya sebagai fenomena alam biasa, jadikan itu momen untuk terhubung dengan diri Anda dan Tuhan. Misalnya, jika Anda merasa angin tiba-tiba bertiup kencang di sekitar Anda, ambil napas dalam-dalam, rasakan kehadiran Tuhan, dan tanyakan pada diri Anda, apakah ada sesuatu yang perlu Anda lepaskan, atau apakah Anda sedang diarahkan untuk berubah? Perubahan di alam juga seringkali melibatkan simbolisme. Langit yang mendung bisa menjadi pengingat akan tantangan yang sedang dihadapi, tetapi hujan yang tiba-tiba bisa melambangkan pembersihan dan pembaruan. Pelangi setelah badai adalah pesan universal tentang harapan dan janji Tuhan. Semua ini adalah cara halus Tuhan untuk berbisik kepada jiwa kita, mengarahkan kita kembali kepadanya. Ketika Anda melihat perubahan mendadak di alam, jangan abaikan momen itu. Jadikan itu pengingat bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Alam, dengan segala keindahan dan misterinya, adalah saksi bisu dari kasih dan kuasa Tuhan. Dalam setiap perubahan yang Anda saksikan, ada undangan untuk mendengarkan, memahami,
dan berjalan lebih dekat dengannya. Hentikan sejenak rutinitas Anda. Rasakan angin, perhatikan langit, dengarkan suara di sekitar Anda. Mungkin, di balik semua itu, Tuhan sedang berbicara. Dalam keheningan dan kekaguman, Anda akan menemukan bahwa perubahan mendadak di alam bukanlah gangguan, melainkan pesan ilahi yang mengarahkan langkah Anda ke jalan yang lebih bermakna. Bayangkan Anda baru saja meletakkan kunci di meja, namun dalam hitungan menit, kunci itu menghilang tanpa jejak, hanya untuk ditemukan di tempat yang tidak pernah Anda ingat meletakkannya. Atau mungkin benda kesayangan Anda, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba rusak. Perubahan misterius di lingkungan fisik seringkali terasa seperti anomali kecil yang membuat kita bingung. Namun, bagi yang peka, kejadian ini adalah cara Tuhan menarik perhatian kita, mengarahkan kita untuk melihat lebih dalam ke dalam hidup kita. Lingkungan fisik adalah perpanjangan dari energi kita. Setiap benda di sekitar kita membawa makna, baik itu kenangan, simbolisme, atau hubungan emosional. Ketika perubahan misterius terjadi, ini bisa menjadi tanda bahwa sesuatu dalam diri kita sedang tidak selaras. Tuhan, dalam kebijaksanaannya, menggunakan pergeseran ini untuk mengarahkan fokus kita ke area kehidupan yang mungkin sedang kita abaikan atau butuhkan perhatian khusus. Bayangkan sebuah cermin yang tiba-tiba pecah tanpa sebab. Dalam banyak tradisi, cermin melambangkan refleksi diri. Keretakan pada cermin bisa menjadi simbol perlunya evaluasi mendalam terhadap apa yang Anda lihat dalam diri Anda. Apakah ada bagian diri yang perlu diperbaiki, diterima, atau diubah? Demikian pula, benda yang hilang mungkin mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda yang perlu dilepaskan, atau bahwa Anda terlalu terpaku pada hal-hal materi yang mengaburkan tujuan spiritual Anda. Pesan dari perubahan fisik ini seringkali bersifat pribadi, dan tidak selalu langsung jelas. Tuhan mengundang kita untuk berhenti, merenungkan, dan bertanya, apa yang ingin engkau sampaikan melalui tanda ini? Dalam keheningan dan doa, jawaban itu seringkali akan muncul. Mungkin perubahan itu adalah panggilan untuk memperbaiki hubungan, menggali kembali tujuan yang terlupakan, atau bahkan sekadar memperlambat langkah dan merenungkan makna hidup Anda. Tanda-tanda ini juga menantang kita untuk melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia fisik. Ketika sesuatu yang kita anggap penting tiba-tiba rusak atau hilang, kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Tuhan mengarahkan pandangan kita untuk kembali kepadanya, kepada hal-hal yang abadi dan bermakna lebih dalam. Respons yang tepat terhadap perubahan misterius ini adalah sikap terbuka dan reflektif. Jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Sebaliknya, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perubahan ini mencerminkan keadaan hati dan pikiran saya? Renungkan keputusan, hubungan, atau emosi yang sedang Anda alami. Jika memungkinkan, catat kejadian itu dan doa yang Anda panjatkan, karena seringkali maknanya menjadi lebih jelas seiring waktu. Perubahan fisik di sekitar kita adalah pengingat bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban kecil yang melampaui pemahaman kita. Mereka adalah panggilan lembut dari Tuhan untuk keluar dari autopilot kehidupan dan masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Dalam setiap hilangnya benda, dalam setiap retakan atau kerusakan, ada pesan tersembunyi yang mengundang kita untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran, kehadiran, dan keselarasan dengan tujuannya. Ketika lingkungan fisik Anda berubah secara misterius, berhentilah sejenak. Dengarkan keheningan, rasakan energi di sekitar Anda, dan biarkan pesan itu hadir. Tuhan mungkin sedang berbicara melalui hal-hal kecil yang sering kita abaikan, dan jika kita bersedia mendengarkan, kita mungkin menemukan bahwa perubahan kecil itu membawa pelajaran besar yang mampu mengubah cara kita menjalani hidup. Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang tak terjelaskan? Mungkin tiba-tiba muncul dorongan kuat untuk membatalkan rencana, atau ada suara kecil di dalam hati yang mendesak Anda untuk mengambil jalan lain. Meskipun tidak didasarkan pada logika, intuisi seringkali hadir dengan keyakinan mendalam yang sulit diabaikan. Ini adalah salah satu cara Tuhan berbicara langsung kepada kita,
melewati kebisingan pikiran, dan menyentuh jiwa kita. Intuisi atau good feeling adalah radar spiritual yang dirancang untuk memandu kita melalui jalan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, dalam kebijaksanaannya, memberikan intuisi sebagai alat untuk melindungi, membimbing, dan mengarahkan kita. Ketika Anda merasakan perasaan ini, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah panggilan untuk memperhatikan lebih dalam. Bayangkan Anda berdiri di persimpangan besar dalam hidup, bingung memilih jalan mana yang harus diambil. Pikiran Anda mungkin penuh dengan pro dan kontra, tetapi jauh di dalam hati, Anda tahu apa yang benar. Intuisi seringkali muncul dalam bentuk dorongan halus atau rasa ketidaknyamanan yang mendalam ketika Anda mencoba mengabaikan jalan yang seharusnya. Dalam momen-momen seperti ini, Tuhan mungkin sedang mengingatkan Anda untuk tidak bergantung sepenuhnya pada pemikiran rasional, tetapi untuk mendengarkan suaranya yang berbicara melalui hati Anda. Namun, intuisi bukanlah suara yang memaksa. Ia sering datang dalam bentuk perasaan yang tenang namun tegas. Misalnya, Anda mungkin merasa cemas tanpa alasan yang jelas ketika berencana untuk bertemu seseorang, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa pertemuan itu dapat membawa dampak buruk. Atau, Anda merasakan dorongan kuat untuk berbicara dengan seseorang, dan percakapan itu ternyata menjadi momen penting yang mengubah jalan hidup mereka, atau bahkan hidup Anda. Tantangan terbesar dengan intuisi adalah membedakannya dari rasa takut atau pikiran negatif. Untuk mengenalinya, Anda perlu melatih kepekaan spiritual Anda. Intuisi yang sejati membawa rasa keyakinan dan kedamaian, bahkan ketika itu mengarahkan Anda ke jalan yang sulit. Berdoalah agar Anda diberikan kebijaksanaan untuk membedakan suara Tuhan dari suara keraguan atau ketakutan. Ketika intuisi muncul, respons terbaik adalah berhenti sejenak dan merenung. Jangan tergesa-gesa mengabaikannya hanya karena tampaknya tidak logis. Tanyakan pada diri Anda, mengapa saya merasa seperti ini? Apa yang sedang Tuhan coba katakan kepada saya? Bawa perasaan itu dalam doa, dan mintalah kejelasan. Tuhan tidak akan meninggalkan Anda tanpa petunjuk. Seringkali, tanda-tanda tambahan akan muncul untuk mengonfirmasi intuisi Anda. Intuisi adalah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Melalui itu, Dia melindungi Anda dari bahaya, mengarahkan Anda ke jalur yang benar, dan memastikan bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian dalam keputusan besar atau kecil yang Anda buat. Kepercayaan kepada intuisi adalah bentuk kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Dia memiliki rencana yang baik untuk hidup Anda. Jadi, ketika Anda merasakan intuisi yang kuat, percayailah. Luangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Tuhan seringkali berbicara melalui cara-cara yang sederhana namun mendalam, dan intuisi adalah salah satu bahasanya yang paling intim. Dalam ketenangan hati, Anda akan menemukan bimbingan yang tidak pernah salah, membawa Anda lebih dekat kepada kehendak-Nya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.